Eh, Selamat datang di webinar diskusi buku sejarah edisi ke-68 dari Temu Sejarah. Pada malam hari ini eh, kita akan membawakan tentang judul buku yang cukup menarik, yaitu Trilogi Jelajah tentang Kuburan Londo. Sebuah karya yang membawa kita menelusuri masa lalu sunyi dan seringkali terlupakan dari masa kolonial. Eh, Melalui makam-makam peninggalan Belanda yang tersebar di penjuru negeri ini, kita akan membawakan sebuah kenangan beserta isi dari sebuah cerita dari para penulis ini. Perkenalkan sebelumnya, saya adalah Hafid Rofi Pradana. Saya moderator dalam acara ini dan mandu jalannya diskusi hari ini selama kurang lebih 90 menit. Ya. Di tengah derasnya arus modernisasi, buku ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menengok kembali jejak kolonial dalam bentuk paling sunyi, yaitu adalah kuburan, bukan untuk romantisasi, tapi untuk refleksi. Nah, eh, sebelum pada inti acaranya, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nama penulisnya, yaitu ada Bu Haryani dan juga Pak Ahmad Budiman, yang pada malam hari ini akan memaparkan tentang salah satu buku yang berjudul Trilogi Jelajah Kuburan Londo. Nah, apa saja isi dari buku ini, kemudian eh, apa saja aspek-aspek dalam makam-makam yang terutama dari sisi sejarahnya, kemudian ada perubahan fungsi, kemudian kisah-kisahnya, dan kemudian nanti akan mungkin juga dipaparkan tentang simbol-simbol ataupun logo dalam batu nisan kuburan yang kuburan Sukun Malang ini. Nah, eh, tanpa lama-lama nanti eh, langsung saja kepada Bu Haryani atau Pak Ahmad Budiman yang akan memaparkan materi ini. Monggo silakan. Monggo Bu Aryani dulu. Halo, Halo Bu Monggo Bu Haryani, Aryani sudah dulu. jelas? Oke. Silakan pada Bu Haryani, waktu dan tempat saya persilahkan. nah, oke. Mungkin waktunya saya berikan dulu sama Pak Ahmad ya. Ini soalnya saya masih agak terganggu dengan suara takbir, masih belum bisa jelas. Oke, monggo. Oh, jadi ini Monggo saya dulu. pada. Oke, monggo Pak Ahmad untuk memaparkan materinya. Baik, buku jelajah Trilogi Jelajah Kuburan Londo ini sebenarnya bagi saya pribadi eh, eh, sebenarnya bukan niat awal saya. Awal Niat awal ini bermula dari Bu Haryani yang ingin menggali sejarah sejarah berbagai tokoh atau makam-makam yang ada di makam Sukun di Kota Malang. Tapi rupanya beliau ini kekurangan bahan, kekurangan data-data yang diperlukan. Jadi sudah bertahun-tahun keinginan Bu Haryani ini tertunda. Akhirnya pada tahun kemarin ini kita dipertemukan dalam suatu media sosial bahwa niat Bu Haryani untuk menggali makam Sukun ini akhirnya dapat saya bantu, saya lengkapi datanya. Jadi awalnya saya ini bukan penulis, saya adalah sebagai penyedia data yang bagian mencari data. Ini murni keinginan
mulai dari apa ya memang saya ada waktu dan saya memang beberapa data itu memang punya. Ah, dari situlah kemudian eh, data-data ini bisa kita kumpulkan cukup banyak. Akhirnya sebagai penyedia data, awalnya saya sebagai penyedia data, kemudian diajaklah saya oleh Bu Haryani ini sebagai penulis. Ya, coba anu Pak, untuk buku ini kita tulis bersama. Jadi akhirnya ya sudah saya ikut bergabung untuk membuat buku ini. Kebetulan data-data ini cukup banyak. Mungkin ya cukup banyak lah. Akhirnya kemudian dibuat menjadi trilogi. Artinya akan dibagi menjadi 3 bagian karena kalau dicetak satu bagian saja atau satu jilid mungkin terlalu tebal ya. Jadi dibuat trilogi. Jadi saya kira itu awal mulanya saya bergabung atau ikut menulis sebagai penulis buku ini. Mungkin ada tambahan lain yang bisa ditambahkan oleh Bu Haryani. Monggo. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad Budiman, Mbak Tiwi, dan Mas hostnya ya. Terima kasih atas kesempatan juga yang diberikan kepada kami. Buku trilogi Jelajah Kuburan Londo ini memang sudah hasil riset saya ya, mulai tahun 2018. Namun itu memang referensi untuk makam sukun itu sangat terbatas, apalagi di Kota Malang itu juga kesulitan saya untuk mencari data-data. Mungkin saya lebih banyak untuk pencarian data itu melalui wawancara gitu, atau mungkin dari buku-buku lama yang ada di makam sukun, tapi itu juga sangat sedikit sekali seperti itu. Kemudian untuk isi dari buku ini itu kita menceritakan sedikit mungkin ya tentang sejarah Kota Malang, terus kemudian tentang sejarah makam sukun itu sendiri, ada tokoh-tokohnya juga, kemudian ada tokoh tapi makamnya itu sudah tidak ada, itu kita ceritakan di sana. Jadi kenapa ini harus trilogi? Karena kalau buku kita jadikan satu, kebetulan Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Budiman, berkat beliau akhirnya tersusunlah buku ini yang nantinya akan menjadi trilogi. Beliau sudah memberikan banyak data banget gitu ya, sehingga saya bisa menulis dengan lancar juga dari beliau. Sehingga nanti akan kami bagi-bagi kenapa yang di buku jilid yang pertama ini kami hanya kulitnya saja, kayak tentang ada Freemason, tapi kita hanya menyampaikan tentang tokoh-tokohnya. Mungkin nanti yang di buku kedua kita bisa menceritakan tentang Freemason itu sendiri dan gerakannya yang ada di Kota Malang. Jadi di sini itu bisa ditarik kesimpulan bahwa di Kota Malang itu pernah hidup dan tumbuh Freemason. Nanti kita menceritakan tentang loji-lojinya itu di mana, kemudian yang ada jejaknya itu di mana. Itu sih yang mungkin bisa kita ceritakan. Kemudian juga ada tentang makam massal, pindahan dari Pulau Lorstad itu kita ceritakan dengan penemuan adanya bangunan yang berbentuk seperti kubus. Di situ dimakamkan banyak banyak jenazah yang ada di sana. Itu saya mencari data itu memang agak cukup sulit ya, karena hanya cerita dari masyarakat saja bahwa ini loh ada makam massal pernah dipindahkan di tahun 1968. Akhirnya kami tarik tarik mundur dengan data-data dari Pak Ahmad itu, uh, alhamdulillah kita bisa mencari data dan bisa menceritakan. Kemudian juga yang saya paling menarik ya, saya paling suka itu di babak yang apa ya, penemuan makam massal di situ. Itu makam massalnya itu dari Mergosono.
itu ternyata itu ada hubungannya dengan geger mertosono yang terjadi dengan ada yang diceritakan di buku Cambuk Berduri. Itu saya suka banget itu cerita itu. Mungkin nanti bisa kita kembangkan karena itu juga banyak atensi-atensi dari apa ya dari pembaca. Oh ternyata seperti ini ya kayak sejarahnya kayak gini. Berkat buku ini saya bisa tahu bahwa dulu itu di Mergosono itu pernah terjadi seperti ini. Makamnya ternyata dimakamkan di makam sukun secara massal. Itu sih yang menarik dari para pembaca, khususnya ini adik-adik mahasiswa itu yang sudah memberi masukan kepada kami tentang tentang apa ya sejarah yang tidak banyak diungkap. Jadi memang dari pemakaman ini ternyata banyak takdir yang belum tersibak gitu ya. Itu sih mungkin yang masih nanti akan kita gali lagi selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bu Haryani. Mungkin Pak Ahmad Budiman bisa menambahkan. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat ataupun raise hand. Uh, oke. Kita sambil diskusi santai saja karena ya biar acara ini biar uh, menarik sekali karena apa yang dipaparkan oleh Bu Haryani ini bagaimana tentang kisahnya tentang Freemason karena saya juga jujur saya pribadi tertarik tentang Freemason. Oh ya ini juga ada resen dari Jasmine Mahayaditya. Monggo untuk langsung saja uh, Izin, view-nya on kan. izin saya masuk forum. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas terdengar. Mohon maaf, ini di sini ada suara sound horeg karena saya ada takbiran, ada sound horeg. Jadi Ya. begini, saya jujur aja, saya ini suka sejarah tuh karena kuburan. Jadi kalau misalkan saya ada kuburan, saya bakalan datengin. Kayak saya kan domnya di Jakarta ya, domisilinya di Jakarta. Jadi saya itu sering banget ke kuburan kayak kuburan Londo sih kebanyakan sih kayak Erefeld Ancol atau Erefeld Mantepulu gitu. Atau ada Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti itu yang bekas kuburan Londo, tapi mayatnya udah di dasarnya udah diangkut semua gitu. Kecuali ada satu yang namanya Kapiten Jas. Kalau kalian pernah dengar. Jadi saya ingin bertanya, saya bagaimana bagaimana generasi muda zaman sekarang ini mempertahankan warisan Belanda seperti kuburan Londo ini. Soalnya misalkan anak yang tidak peduli, apa yang bakalan terjadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jasmine atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung jawab Pak Ahmad Budiman ataupun Bu Haryani, monggo. Baik, Uh, akan ya, saya Pak Ahmad dulu. ya. Jadi untuk kuburan Londo ini apa yang terjadi di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, kemudian Kota Malang, ini saya sangat prihatin sekali bahwa makam-makam Belanda yang ada di sini di Pasuruan ini sudah jadi kampung. Kemudian di Kota Probolinggo itu sudah jadi pasar. Kemudian di Malang yang di Klojen itu sudah jadi terminal. Dan sekarang juga beralih fungsi nganggur malah malah enggak. Jadi apa yang terjadi pada kuburan Londo ini mengulang sejarah tempo dulu bahwa Malang itu dulu juga punya makam-makam orang Belanda itu dulu di wilayah Rumah Sakit Saiful Anwar. Kemudian karena pada waktu itu
belum ada orang yang inisiatif untuk mencatat atau menulis. Makam ini juga langsung dibongkar, kemudian didirikan rumah sakit militer yang ada di sekarang di Celaket atau Klojen itu namanya. Jadi dari situlah kemudian tidak diketahui orang-orang Eropa siapa saja yang pernah yang awalnya menempati atau tinggal di Malang karena makam-makam itu sudah dibongkar, kemudian juga tidak ada datanya sama sekali. Kemudian hal ini dipelopori oleh Blois Blois Prince Reslong ya, dia seorang arsiparis Belanda. Dia ini mendata hampir semua makam di Jawa. Jadi makam yang ada di Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan kota-kota di Jawa lainnya itu diarsipkan atau diinventaris oleh Blois van Treslong, Prince. Dulu awalnya Blois ini nyatet makam-makam Belanda ini ya diketawain sama orang Belanda, ini ngapain apa makam kok dicatat, ya seperti dianggap orang gila lah, orang eksentrik, nggak umum. Ya kok makam kok dicatat, tuh gunanya apa? Orang-orang dulu kan pikirnya begitu. Kemudian Louis juga sudah mencetak buku ini, terbukti ya memang di pasar Hindia Belanda buku ini tidak terlalu laku dibandingkan buku yang sama di Eropa. Jadi orang-orang Belanda pun dulu itu tidak terlalu perhatian, tidak terlalu care ya dengan makam-makam Belanda, makam-makam leluhurnya sendiri. Bahkan kita ketahui Jan Pieterszoon Koen ya, Jan Pieterszoon Koen, salah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, itu pun juga hilang makamnya. Makamnya yang ada di Batavia itu hilang. Jadi coba bayangkan makam seorang gubernur jenderal itu juga sama orang Eropa sendiri juga tidak dirawat, tidak apa, dilestarikan dengan baik. Akhirnya pada suatu hari Blois van Treslong Prince ini berinisiatif melacak kembali di mana sih makamnya Jan Pieterszoon Koen ini. Tapi kemudian ya memang ditemukan kerangka-kerangka yang ada, cuma memang belum dipastikan apakah itu makam betul makamnya Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen atau tidak. Tapi ya itulah memang yang jadi, orang dulu tidak begitu care atau perhatian dengan makam leluhurnya sendiri. Kemudian ya juga terjadi saat ini kita mempunyai beberapa kerkop atau Kebudayaan Londo ini di beberapa kota ini sudah tidak berbekas sama sekali. Mudah-mudahan dengan buku inilah makam-makam Belanda yang masih ada bisa lebih terjaga lah untuk sebagai bukti secara masing-masing daerah atau lokal daerah masing-masing. Saya kira begitu, Mas Hafid. Oke, terima kasih Pak Ahmad Budiman. Mungkin uh, Bu Haryani bisa menambahkan. Ya, baik. Makasih. Tadi pertanyaannya bagus ya. Berawal dari kecintaan juga ya. Sama seperti saya juga. Saya itu kalau menulis tentang makam itu rasanya kayak tulisan saya itu berasa hidup gitu. Mungkin dari itu juga salah satu tadi untuk menjaga sejarah itu bagaimana. Kalau menurut saya itu dengan menuliskannya, karena dengan menulis paling enggak kita mengetahui ada tokoh-tokoh ini, dan dari tulisan itu juga sebagai bentuk sosialisasi saya juga untuk apa ya mengedukasi para penjual jasa. Jadi di makam sukun itu ada namanya penjual jasa, yaitu orang-orang yang bekerja di makam itu untuk menguburkan jenazah. Itu kadang
mereka menganggap bahwa makam-makam Belanda itu sudah tidak, karena kan sudah tidak ada ya ahli warisnya yang merawat, sehingga mereka menganggapnya itu udah nggak berguna, sehingga dijadikan makam baru seperti itu. Nah, dari tulisan saya ini sebagai edukasi juga buat mereka bahwa ini loh sejarah, ini adalah buku sejarah yang tidak boleh dihilangkan. Saya itu selalu bilang seperti itu. Alhamdulillah di tahun 2021 itu ada penetapan gerbang makam sukun itu sebagai bangunan cagar budaya. Nah, dengan itu apa ya, memberikan pembelajaran juga sih bagi mereka. Mereka takut akhirnya karena di situ ada kekuatan hukum juga di sana, sehingga mereka juga tidak apa ya menghancurkan makam-makam Belanda yang masih ada. Dan alhamdulillah itu melalui buku ini itu ternyata mereka juga bisa terketuk hatinya kalau kalau makam-makam ini hancur maka sejarah tidak bisa dibuktikan seperti itu. Jadi ini adalah kehadiran buku trilogi Kuburan Londo ini merupakan salah satu upaya kami untuk melestarikan sejarah Kota Malang khususnya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Bu Aryani atas pemaparannya. Ini ada present juga dari Mas Satria. Silakan Mas Satria. Baik, mohon maaf suara saya bisa kedengeran, Mas? Bisa kedengeran. Oh iya, baik, terima kasih. Mohon maaf di sini karena ada suara takbir kan. Mohon maaf, jadi agak sedikit terganggu. Baik, saya mulai dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom alaikum betul hamasya. Om Swastiastu, Awik Namastu, Namo Sidam, Namo Sang Yang Adi Budaya. Salam budaya dan salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Menarik sekali karena pada kesempatan malam hari ini dari rekan-rekan teman-teman temu sejarah sudah melaksanakan diskusi yang menarik ya mengenai tentang buku Kuburan Londo Sukun. Saya baru menerima buku tersebut dari Bu Yani ketika pada waktu tanggal berapa ya, Tempo hari yang pas di Malang itu. Nggak bisa ikut kegiatannya teman-teman rekan-rekan dari temu sejarah, tetapi apa namanya ketika tahu bahwasanya buku ini ditulis dengan Pak Ahmad Budiman, lawang Pak Ahmad ini kan juga teman baiknya Om Cayana Indra, jadi saya sudah jelas tahu gitu. Itu dan juga Bu Yani juga. Dan terima kasih juga untuk pertanyaan tadi dari adik tingkat saya dari S1 Ilmu Sejarah Undip itu, Mbak Yasmin itu. Jadi gini, saya ada dua pertanyaan untuk kedua penulis lebih tepatnya. Mungkin nanti bisa ditanggapi dan bisa diberikan jawaban untuk apa yang sedang didiskusikan dalam malam hari ini. Jadi begini, Bu Yani dan juga Pak Ahmad, kita tahu bahwasanya kan sebenarnya kan kajian mengenai tentang kuburan Londo Sukun ya, atau bisa dibilang Kerkhof ya dalam bahasa Belandanya. Itu sebenarnya apa namanya kan juga termasuk dalam kajian sejarah lingkungan, lalu kemudian sejarah perkotaan, penataan kota, tata ruang, struktur, letak, lalu kemudian juga di mana kita juga bisa melihat bahwasanya kan di setiap wilayah, kota, kabupaten tentu pasti akan ada. Kadang-kala kerap kali apa namanya kuburan Londo atau Kerkhof itu kan juga pasti akan ada kaitannya juga dengan yang namanya kuburan Bong Cina atau Bong Pe. Nah, dalam wilayah skup kompleks pemakaman pun yang ada di Malang sendiri, Pak Ahmad dan juga Bu Yani, sebenarnya apa namanya di wilayah Malang ini sendiri untuk wilayah Sukun ya, Kerkhof Sukun sendiri sebenarnya itu yang dimakamkan di situ untuk kelompok orang-orang Eropa itu apakah hanya berasal dari wilayah Walandi atau Holland, kelompok orang-orang Belanda, entah itu peranakan ataupun yang asli dari negerinya sana, yang kemudian wafat dan kemudian dimakamkan atau dikebumikan di Sukun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
mengenai tentang apa namanya? Kan ini kan buku ini kan nanti kan menjadi trilogi. Sempat saya mendapat juga apa namanya bocoran ya dari Bu Yani bahwasanya bukunya nanti akan dibuat trilogi. Nah, apakah dalam buku trilogi nanti itu juga tidak akan dibahas juga mengenai tentang kelompok orang-orang peranakan Tionghoa juga yang dimakamkan di wilayah pemakaman Sukun? Bahwasanya juga kan tadi kan sempat Pak Ahmad menyinggung mengenai tentang apa namanya makam seperti di Pasuruan, sorry, ya Pasuruan dan juga Probolinggo. Nah itu saya teringat juga dengan beberapa bongpe atau bahkan bisa dikatakan kerkop ya dari milik para keluarga Han yang ada di Probolinggo dan di wilayah Pasuruan. Mungkin demikian saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Satria atas pertanyaannya. Oh iya, eh, nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti sedikit bocoran saja. Mas Satria ini nanti akan jadi salah satu pembicara di pertemuan webinar Temu Sejarah. Apa mungkin materinya mungkin ya pantau terus media sosial Temu Sejarah. Ya. Oke, eh, langsung saja pada Bu Haryani untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Satria. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Jeremia. Selamat malam. Akhirnya kita ketemu ya di sini ya. Eh, kita sering diskusi bersama dengan Mas Jeremia. Terima kasih banyak atas apresiasi juga dengan kehadiran buku Kuburan Londo ini ya. Banyak dukungan dari Mas Jeremia. Baik, tadi Mas Jeremia mengatakan bahwa pemakaman ini termasuk lingkungan ya. Ya, karena UPT. Jadi Kuburan Londo ini berada di bawah UPT, namanya UPT Pengelolaan Pemakaman Umum. Itu di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang gitu. Tadi pertanyaannya juga apakah hanya orang-orang Belanda ya? Enggak. Di situ ada orang Perancis, kemudian orang-orang Eropa lainnya itu yang dimakamkan di makam sukun. Itu kita lihat itu berdasarkan nama juga karena kan saya walaupun bukan ahli sejarah ya, itu saya konsultasi juga dengan Pak Dwi Cahyo itu, oh ini bukan hanya orang-orang Belanda yang dimakamkan di sini tapi juga ada orang Prancis, kemudian ada juga orang Jepang dengan bukti adanya monumen Jepang yang ada di makam sukun seperti itu. Berjalannya waktu, jadi makam sukun ini dia itu ada di dalam 4 era ya. Di era pertama di era penjajahan Belanda mungkin lebih, kemudian ada era pendudukan Jepang, Orde Lama dan Orde Baru. Di situ juga mengalami perubahan juga. Jadi yang dulu adalah orang-orang Eropa yang dimakamkan, kemudian ada tentara Jepang, baik ada juga sipil Jepang yang dimakamkan di sana, kemudian ada orang-orang pribumi. Nah, di sini itu ternyata bukan hanya orang-orang Nasrani, walaupun namanya itu makam sukun itu nama resminya adalah TPU Sukun Nasrani. Tapi pada kenyataannya itu makam sukun itu tidak hanya untuk orang-orang yang beragama Nasrani saja, tapi juga banyak orang-orang Tionghoa. Jadi juga nanti kita mungkin di buku kedua nanti kita juga akan membahas ya, akan menuliskan tentang ini apa marga-marga Tionghoa yang dimakamkan di sana. Banyak juga sih sampai sekarang pun itu masih didominasi juga dengan orang-orang Tionghoa walaupun orang-orang pribumi juga. Jadi memang untuk saat ini sebagian besar yang dimakamkan adalah orang-orang Tionghoa. Kalau kita menamakan bukan Bongpe ya, Mas, karena kalau Bongpe itu besar, ada altarnya luas, ada tempat sesajinya. Untuk makam sukun ini luasnya 12 hektar, jadi penataannya itu walaupun dari Tionghoa itu tetap kita menyeragamkan untuk arsitekturnya seperti bentuk gereja. Kalau kita menamakannya itu bentuk gereja. Jadi kalau untuk Bongpei sekarang tidak ya, kita tidak memberlakukan itu karena memang keterbatasan lahan makam. Seperti itu, Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bu Haryani. Untuk Pak Ahmad Budiman, monggo untuk berikan
eh, jawabannya. Menurut saya memang apa eh, sejak pemerintah Kota Malang adalah dijadikan sebagai apa pemerintahan yang mandiri dengan dibentuknya Gemente Malang, maka pemerintah Malang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, mengatur segala macam yang ada di wilayahnya sendiri. Kemudian sejak itulah ditertibkan makam-makam itu. Dulu banyak apa makam-makam itu eh, di masing-masing apa di lahan-lahan keluarga lah, makam-makam keluarga itu di berbagai tempat. Akhirnya dengan pemerintahan kota yang mandiri, makam-makam yang berbentuk apa yang ada di berbagai tempat itu kemudian ditertibkan. Jadi dibuatlah tempat-tempat makam khusus untuk warga Eropa itu di mana, untuk warga Cina itu di mana, untuk warga Muslim itu di mana. Akhirnya eh, makam Sukun ini adalah salah satu lokasi makam yang ditetapkan untuk orang-orang Eropa. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu itu namanya ada disebut Europis Digraf ya. Jadi pemakaman orang Eropa. Jadi memang bukan orang Belanda saja, banyak orang Eropa lainnya ya seperti Inggris, Prancis, Jerman, nah, itu dimakamkan di situ. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan warga Kota Malang saja. Kita lihat dari apa catatan-catatan yang ada bahwa banyak di antara mereka itu meninggalnya tidak di Malang. Jadi ada di situ tertulis overladennya itu di mana, misalnya meninggal di Ngawi, tapi terus dimakamkan ke Malang atau meninggalnya di Surabaya atau Pasuruan atau Lawang yang dekat itu kemudian di dengan perusahaan jasa pemakaman itu makam mereka yang berada di luar kota itu bisa dimakamkan di Kota Malang. Tentunya hal ini eh, disesuaikan juga dengan apa tata cara atau administrasi yang berlaku pada waktu itu. Misalnya prosedurnya bagaimana, izin-izinnya bagaimana itu saya kira mungkin ada. Nah ini biasanya yang mengurus atau me, menyelesaikan soal soal administrasinya ini ya perusahaan jasa pemakaman. Nah ini yang kita temukan adalah salah satunya. Tapi ya yang kita yakini mungkin ini yang terbesar adalah perusahaan jasa pemakaman Merkelbach. Merkelbach. Jadi ini kalau kita lihat di apa koran-koran lama ini perusahaan jasa pemakaman Merkelbach ini dia nggak hanya melayani apa pemakaman warga Eropa Kota Malang saja, dia juga menyediakan apa kendaraan-kendaraan untuk menjemput, istilahnya menjemput makam-makam yang ada di luar kota. Jadi saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima Ya kasih Pak, Pak. makasih Pak. Oke. Ya Pak Yeremia, akhirnya kita jumpa lagi pada malam ini. Semoga sehat selalu. Makasih. Sami-sami. Baik, terima kasih Pak Ahmad, eh, Pak Ahmad dan juga Bu Haryani atas jawabannya dan juga pertanyaan yang luar biasa dari Mas Satria. Oke, mungkin eh, sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin bertanya sedikit Pak tentang alasan mengapa Bu Haryani sangat tertarik sekali menulis tentang apa namanya buku ini. Dan saya lihat tadi ketika saya searching, bahwasanya buku yang jilid pertama ini kalau tidak salah terbit bertepatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei kemarin ya kalau tidak salah. Mungkin sedikit saja dari Ibu Haryani.
Halo, Bu Haryani. Halo, nggih. Nggih, Mas. Jadi buku trilogi Jelajah Kuburan Londo yang jilid 1 ini memang di launching tepat Hari Pendidikan ya. Itu karena saya ingin di Hari Pendidikan ini saya ingin bahwa literasi di Kota Malang itu dari pemakaman itu juga bisa menyumbangkan gitu, seperti itu. Karena Kota Malang itu kan katanya kota literasi. Apa benar sih kota literasi? Apakah dari sebuah pemakaman ini juga banyak yang berminat juga dengan buku ini seperti itu. Itu sih yang menjadi alasan utama saya ingin bahwa buku ini itu diluncurkan pas waktu Hari Pendidikan karena saya menganggap bahwa buku ini adalah ilmu yang terpahat dan dia tidak akan lekang oleh waktu seperti itu. Kenapa saya itu kok menulis tentang pemakaman dan tertarik? Karena saya itu merasa bahwa pemakaman itu tidak hanya sebagai tempat perkuburan saja, tapi di sana itu ada nilai yang perlu kita gali. Dari pemakaman, selain kita itu mengingatkan kita akan kematian, ternyata itu adalah sejarah yang tidak akan bisa mati juga, walaupun yang di dalamnya itu tokoh-tokohnya mati, tapi di perjalanan hidupnya itu tetap ada seperti itu. Itu yang menjadi sebuah keinginan saya kenapa harus menulis buku tentang makam sukun. Selain itu saya juga selama hampir 15 tahun itu bekerja di makam. Jadi untuk makam itu saya sangat akrab dengan nisan-nisan seperti itu. Bahkan orang luar itu kalau makam sukun itu berarti saya, sampai image saya itu ya tentang makam sukun itu sih branding branding dari saya itu makam sukun. Akhirnya saya kenapa kok saya nggak menulis buku aja seperti itu sih Mas yang menjadi keinginan saya kenapa harus menulis buku ini seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Eh, ini ada resen dari Indonesia Graveyard. Monggo silakan untuk di-unmute. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat malam. Nama saya Ruri. Saya admin akun Indonesia Graveyard. Pertama-tama, saya terima kasih banyak dulu sama Bu Haryani. Apresiasi setinggi-tingginya sudah berkenan mendokumentasikan sebuah sejarah lewat makam melalui buku. Saya pengen banget sih ketemu Bu Haryani. Dulu soalnya ada salah satu orang Belanda yang ngontak kami untuk mencari leluhurnya di Sukun. Karena dan beliau sudah berusia 50 sekian lah waktu itu. Dan beliau terkena kanker payudara. Dan karena dia ingin mencari leluhurnya di makam Sukun, neneknya atau nenek buyutnya yang juga meninggal karena kanker payudara. Jadi dia pengen relate gitu sama leluhurnya. Dan di sini juga ada beberapa teman saya dari Surabaya dan Solo dan Jogja dan Jakarta kayaknya. Teman belusuan saya. Jadi saya sudah kontak teman saya di Surabaya dan teman saya di Surabaya itu ngontak saya lupa namanya yang di Malang. Terus ternyata tidak ketemu intinya makam beliau itu. Tapi orang Belanda ini ibu saya lupa udah setahun lalu. Ibu ini akhirnya datang ke Sukun dan melihat katanya dia cuma kira-kira dia masuk ke makam Sukun itu dan di sana dia mencoba ya saya nggak tahu sekarang seperti apa masih ada atau tidak dan stadium kankernya juga berapa saya juga tidak tahu, tapi itu banyak kisah-kisah yang termasuk ada di balik
sebuah makam gitu, termasuk yang diceritakan oleh Ibu Haryani melalui buku ini. Jadi kalau sekiranya Bu Haryani ada promo atau ada promo apa pengen bukunya lebih dipublish, jadi kami persilahkan untuk DM kami bantu untuk publish Bu, promosi gratis Bu, karena kami sangat mendukung semua penelitian tentang buku dan penelitian jurnal apapun itu tentang kematian dan pemakaman dan upacara kematian itu sendiri. Karena harus diakui justru segala penelitian jurnal dan sebagainya tentang pemakaman dan sebagainya itu sangat sedikit ya di Indonesia. Jadi kami ingin membantu segala sesuatu tentang pemakaman ini, tentang penelitian ini. Terus pertanyaannya, ya bukan pertanyaan sih ini, intinya adakah saya belum ngikutin banget buku kuburan Londo ini seperti apa isinya dan sebagainya, karena saya pikir tadi ada pemaparan dulu. Terus intinya terima kasih lah Bu, sudah saya sampai tadi kaget dapat linknya ini, sampai kaget, oh ada tuh orang yang nulis soal kuburan ini. Dan sekarang di Jabodetabek salah satu teman saya juga lagi on progress untuk menulis kerkov kuburan Londo di kawasan Jabodetabek. Dan saya harap ke depannya ada lagi buku-buku semacam ini, bukan hanya untuk kuburan Londo, tapi kuburan Islam, kuburan Tionghoa, dan sebagainya, yang memang fokus ke penelitiannya ke makam gitu. Jadi terima kasih sekali Bu. Apresiasinya saya benar-benar senang banget, dan ditunggu buku-buku berikutnya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Bu Waryani bisa menanggapi atau Pak Ahmad Budiman. Ya, siap Mbak. Terima kasih juga atas apresiasinya ya. Terima kasih. Kebetulan nanti kita bulan Juli, di pertengahan Juli akan mengadakan ini ya, bincang buku. Mungkin bisa juga monggo yang nanti bisa hadir. Terus nanti kita bisa jelajah kuburan Londo, ke makam-makam itu lebih seru sepertinya sambil ngopi. Kita punya namanya kopi tulang di Makam Sukun. Jadi Makam Sukun itu luasnya 12 hektar. Tapi saat ini semakin sempit ya, karena memang lahan pemakaman di Kota Malang itu hampir tidak ada gitu. Apalagi untuk makam khusus seperti ini, untuk orang-orang Tionghoa khususnya, itu untuk orang-orang Nasrani itu hanya ada di Makam Sukun. Jadi memang semakin sempit seperti itu keadaannya. Kemudian kita di Makam Sukun itu hanya ada jumlah petugas itu untuk yang membersihkan, yang resmi itu hanya 5 orang, sehingga terkesan kotor seperti itu. Jadi keadaannya seperti itu ya, makanya sangat disayangkan. Akhirnya ada namanya penjual jasa. Itu fungsi dari penjual jasa itu mereka merawat makam-makam itu, tapi tidak merawat yang fasilitas-fasilitas punyanya kita itu enggak. Keadaannya sekarang itu ya hanya yang bisa kita ini ya, yang masih ada itu sekitar 1/3 dari luas Makam Sukun itu sendiri. Itu untuk keadaannya, monggo nanti bisa nanti kita jalan-jalan juga di sana. Ada makam-makam yang mungkin perlu kita kunjungi, ada makam pendiri Lavalet, kemudian ada makamnya si Dr. Aiken, merupakan seorang Freemason, kemudian ada Johnny Mangi, ada Tante Dolly, banyak sih yang dimakamkan di Makam Sukun, dan memang mempunyai cerita tersendiri yang banyak juga yang nggak tahu gitu sih. Kemudian ada orang Belanda yang ingin ke Makam Sukun, kemudian ya ingin tahu ya,
misalnya ibunya atau buyutnya, nenek moyangnya, itu bisa kita ada namanya koordinator makam sukun. Itu jadi asalkan ahli waris itu tahu tanggal meninggalnya kapan, itu insya Allah bisa kami carikan. Karena kita ada buku registrasi itu sejak tahun 1930 itu masih ada. Tapi yang tahun 1000 sejak pendudukan Jepang itu 1942 sampai 1945 itu enggak ada. Kalau tahun-tahun sebelum itu dan sesudah itu insya Allah ada. Cuma kita masih dalam rangka digitalisasi karena banyak buku-buku itu sudah rusak. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Belanda yang ingin tahu nenek moyangnya apakah dimakamkan di kuburan Londo, itu bisa 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 kita bantu dengan melihat buku registrasi. Seperti itu, Mbak. Terima kasih juga tadi sudah diberi wadah ya untuk kita mempromosikan buku kami. Terima kasih banget. Atur nuwun. Monggo Pak Ahmad Iya, Budiman. tinggal DM kami aja ya Bu, nanti saya bantu Ya, promonya siap. Terima kasih. di Instagram ya. Oke, siap. Oh, terima kasih Pak Ahmad Budiman, mungkin ada tanggapan. Iya, terima kasih Mbak Ruri ya. Mbak Ruri. Iya, Salam kenal Mbak Ruri. Eh, memang asik ya kalau kita bisa mendapatkan suatu artikel atau apa data sejarah tentang sosok seseorang. Kemudian kalau kita baca, oh, ini tokoh ini menarik. Kemudian eh, dapat kita jumpai juga bukti-bukti makamnya. Jadi oh ternyata tokoh A ini makamnya di sini, lokasinya di misalnya di Sukun. Oh tokoh B ini kisah hidupnya begini, makamnya ada di Probolinggo atau di Jakarta. Jadi salah satu itulah yang membuat saya salah satu ya yang menarik untuk mengulas tentang makam-makam. Contohnya seperti saya sebagai pemerhati secara Pasuruan ini ada sosok tokoh ya, ini namanya Clement van der Pas. Dia ini namanya ada di Pasuruan, ada di Probolinggo ada. Nah, terus kemudian saya jadi penasaran dulu, siapa ini kok kok apa tokoh ini tokoh besar nih, siapa nih, ingin menggali lagi sejarahnya. Ternyata kemudian dapat kita temukan dia meninggal di Malang dan dimakamkan di Sukun. Jadi itu kira-kira tahun 2022 kemarin saya ke makam Sukun, ya menanyakan ke juru kuntinya itu, Pak saya cari makamnya. Nama lengkap tokoh ini kan Clement van der Pas ya. Kalau disingkat jadi C van der Pas. Jadi saya bilang Clement van der Pas ini ya apa orang-orang uh, guide yang di Sukun ya bingung, nggak ada Pak Clement. Tapi ya mungkin karena ada Van der Pasnya itu ditunjukkan makamnya Clement van der Pas ini. Kemudian juga sudah ketemu di situ. Jadi tokoh ini tokoh besar. Jadi saya sebagai asli saya kan orang Malang, masih banyak dijumpai gedung-gedung sekolah, gedung gereja itu dibangun pada era Van der Pas atau Clement van der Pas. Jadi dia selain di Malang, dia juga mengembangkan komunitas Katolik ya, yang awalnya kecil menjadi suatu komunitas yang sangat besar. Wah ini orang tokoh besar nih. Jadi saya tertarik untuk mengunjungi makamnya. Akhirnya ya memang ketemu di Sukun, dirawat dengan baik. Di situ ada komplek yang dinamakan komplek Pasturan, jadi makam khusus untuk apa tokoh-tokoh umat Katolik.
Kemudian ya itulah yang menarik adalah bahwa kalau kita mempelajari sejarah seseorang akan lebih asik lah, kalau lebih Betul. diketemukan makamnya di mana, oh ketemu di sini, oh ketemu di situ. Beberapa kali saya ada di Pasuruan ini, ada nama Rumah Sakit Dr. Sudarsono. Saya tanya ke pengurus rumah sakit ini, Dokter Sudarsono ini siapa, orangnya mana, makamnya di mana, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi terus kemudian kita baca literasi, ternyata dia makamnya itu ada di Probolinggo. Ya saya terus lari ke Probolinggo cari makamnya. Nah, akhirnya ketemulah makam Dokter Sudarsono. Jadi itulah kadang-kadang banyak ya tokoh-tokoh yang mungkin sangat kita kenal, tapi kita tidak tahu makamnya dia di mana, wajahnya Iya. siapa. Jadi akhirnya sudah kita lengkapi lah data-data yang belum lengkap ini. Seperti sosok Dr. Sudarsono ini kita ketemu fotonya, ketemu dengan keluarganya, ketemu makamnya, terus kenapa dia meninggal, terus apa prestasi-prestasi yang telah dia capai selama itu apa, data kita temukan semua. Dan Seperti Bapak itu. sudah menuangkannya ke buku. Iya, jadi untuk Iya. Clement van der Pas ini kebetulan memang sudah saya dapat lama ya, datanya cukup banyak memang. Akhirnya ya ketemu Bu Yani ini. Kebetulan memang sosok Clement van der Pas ini belum saya posting di media sosial Hmm. saya. Jadi ya, oh ya wes, kalian saya ikutkan di cetakan pertama ini. Nanti bisa dilihat di situ Ya, sosok Clement van der Pas ini di buku Kuburan Londo. terima kasih Pak. Hmm. Baik, terima kasih Pak Ahmad Budiman atas tanggapannya dan juga pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Admin Indonesia Graveyard. Oh ya, Bu Haryani mungkin bisa di-spill sedikit, mungkin nanti acara di bulan Juli itu eh, nanti acaranya namanya apa, barangkali mungkin teman-teman yang di sini mungkin nanti barangkali tertarik ikut jelajahnya. Halo Bu Haryani, bisa suara suaranya? Halo? Halo, nggih. Ya. Halo, Oke. Eh, nggih. Mungkin bisa di-spill sedikit, mungkin nanti acara di bulan Juli itu acara jelajahnya nanti seperti apa. Mungkin barangkali ada teman-teman di sini mungkin nanti tertarik untuk ikut. Ya, ya. Ini jadi bulan Juli itu memang saya ambil. Kenapa? Karena kalau Juni ini memang agak padat banget kegiatan saya. Kemudian di bulan Juli ini, Alhamdulillah Pak Ahmad juga bisa hadir di Kota Malang. Saya juga sudah koordinasi bersama teman-teman sejarah di Kota Malang dan alhamdulillah mendukung banget seperti itu. Kemudian saya juga sudah komunikasi dengan Kok Darwis Kuburan Londo karena kami kita apa ada juga namanya Kok Darwis Kuburan Londo. Itu mungkin kita bisa jelajah makam juga, selain kita mungkin bisa cerita-cerita tentang apa ya, tentang buku ini gitu. Kita nanti ada narasumber yang akan membedah seperti itu, Mas. Eh, acara jelajahnya nanti, acara namanya apa, Bu Haryani? Kenapa? Acara, Namanya Jelajah ya, Kuburan Londo. oh Jelajah Kuburan Londo. Ya, Nanti jadi nanti kita akan menyusuri setapak makam demi makam itu nanti kita akan menyusuri, kita sembari cerita, sembari ngopi gitu. nanti mungkin ada media sosialnya mungkin yang mungkin nanti apa mempublikasikan acara tersebut. Oh, nggih, siap. Nggih, Mas. Ada. Ya, ya. Oh, Nggih. siap, siap. Baik, terima kasih Bu Haryani. Ini ada raise hand lagi dari Mas Jovan. Monggo untuk Mas Jovan. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilahkan bisa di-unmute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Ahmad Budiman dan juga kepada Bu Malang Haryani dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Temu Sejarah yang telah mengadakan diskusi pada malam hari ini ya. Nah, mungkin ini ada sebuah pertanyaan dari saya lebih tepatnya tentang eh, pada masa sebelum pembangunan kuburan Eropa Sukun, di manakah orang-orang Eropa itu dimakamkan untuk di wilayah Malang ya? Apakah sebelumnya memang sudah ada pekuburan yang emang seperti di Sukun atau belum? Atau mereka dikuburkan di pusat Karesidenan sebelum Gementi Malang gitu? Dan juga mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya dari saya itu di Probolinggo kalau nggak salah itu ada salah satu makam, nisan makam di Benteng Mayangan mungkin makam dari pasukan Inggris ya. Itu salah satu yang masih ada. Mungkin bisa juga itu mungkin dari Pak Ahmad mungkin lebih di apa ya? Dibicarakan kepada dinasnya Probolinggo mungkin untuk lebih diamankan misalnya karena udah mulai agak rusak kemarin terakhir saya lihat ke sana ya. Udah sih itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab Pak Ahmad Budiman, kemudian nanti dilanjut Bu Haryani. Untuk makam makam Sukun ini adalah makam Eropa kedua ya di Kota Malang, atau bisa kita katakan makam ketiga. Jadi sebelum ada makam Sukun ini dulu ada makam yang lebih tua itu ada di Berantas ya. Kalau sekarang kita sebut splendid, jalan-jalan apa ya, Jalan Mojopahit kalau nggak salah. Sekarang jadi apa, Pasar Burung. Jadi makam yang tua itu ada di situ. Kemudian makam yang kedua itu ada di Klojen, makam Klojen. Pada waktu makam Klojen ini sudah penuh sekitar tahun 1920-an, akhirnya dibukalah makam ketiga ini yang ada di Sukun, karena ya itu apa, makam Klojen sudah penuh, maka perlu dibuka lagi lah makam yang ada di Sukun. Makam di Sukun ini adalah sebenarnya kalau menurut data awal yang saya peroleh, ini sebenarnya cukup luas ya, sekitar 28 atau 30 bau atau sekitar 25 hektar lah. 25 hektar itu adalah kondisi awal atau aslinya, tapi sangat disayangkan sekarang ternyata aktualnya ya tinggal apa? Tinggal separuh lah, atau separuh mungkin kurang kalau menurut Bu Yani tadi kan tinggal 12 hektar. Jadi ya begitulah yang terjadi di Kota Malang. Sebenarnya ada 3 komplek makam, itu di Brantas, kemudian di Klojen, kemudian di Sukun. Namun yang tidak berbekas sama sekali ini adalah yang di Brantas dan di Sukun, itu sudah hilang. Tapi berkat catatan dari awal tadi yang saya kemukakan dari Blois van Treslong Prince, ini dia mencatat semua makam di Jawa, ini data makamnya kita ada semua. Jadi kalau makam di Berantas itu ada sekitar 30-an, kalau di Klojen ada sekitar 900 lebih lah. Kemudian apa, dibukalah makam ketiga yang ada di Sukun. Terkait dengan makam atau batu nisan yang di Probolinggo ya, ini kebetulan saya lihat ada pemerhati sejarah Probolinggo, ada Pak Edi Edi Martono ya. Jadi saya lihat tadi ikut hadir, mungkin nanti beliau bisa menambahkan. Menurut menurut apa, data-data yang saya temukan, makam itu dulu kan awalnya berada di alun-alun Probolinggo, jadi di sebelah timur. Kemudian
pada suatu saat tahun berapa ya nanti mungkin Pak Edi bisa menambahkan itu dipindah ke benteng, lokasi benteng. Jadi memang itulah yang terjadi di Probolinggo bahwa ada makam tokoh penting, kisah penting yang ada di Probolinggo itu adalah kisah tentang apa? Uh, istilah 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 dulu itu apa? Kepruk Cina, istilah kepruk Cina. Kepruk Cina ini dulu Probolinggo pernah dipimpin oleh seorang bupati dari etnis Tionghoa ya. Jadi bupati ini dianggap lalim, akhirnya masyarakat itu berontak. Akhirnya bupati yang disebut Baba Tumenggung ini terbunuh bersama 3 orang pasukan Inggris. Jadi ya menarik memang ada makam orang Inggris lah yang sekarang batu nisannya itu di komplek Benteng Probolinggo. Begitu Mas Hafid, mungkin Pak Edi bisa menambahkan untuk statusnya sekarang. Oke, mungkin eh, Pak Edi atas permintaan dari Pak Ahmad Budian mungkin bisa unmute, bisa memberikan tanggapan sedikit. Oke. Izin menambahkan. Oke, monggo. Oke. Suara saya bisa didengar? Bisa Pak Edi. Oke. Betul ya apa yang dinamakan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Budiman, bahwasanya makam Inggris itu dulunya ada di sebelah alun-alun yang sekarang jadi perpustakaan. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka ya tahun 50-an itu digusur, dipindahkan ke Kebonsari. Kemudian tanah yang di Kebonsari dipakai lagi, akhirnya dipindahkan lagi ke Benteng. Memang sebetulnya itu punya sejarah tersendiri ya. Cuman mungkin yang kemarin-kemarin masih belum begitu dipedulikan. Alhamdulillah ini mulai dipedulikan. Insya Allah nanti setelah Idul Adha kami bersama pemerintah daerah akan mengadakan bersih-bersih untuk merawat itu makam Inggris tersebut. Kalau makam Londo yang ada di Probolinggo itu sudah menjadi pasar baru ya. Itu dulu makam Londo di situ, cuman sudah menjadi pasar baru. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Edi. Mungkin bisa ke Bu Haryani, monggo. Ya, Mas. Saya kira sudah cukup ya tadi penjelasan dari Pak Ahmad Budiman tadi sudah mewakili. Oke, baik. Terima kasih Bu Haryani. Ini ada Mas Satria yang ingin menanggapi. Monggo, Mas Satria, bisa unmute. Iya, baik, terima kasih. Eh, Berbicara mengenai tentang kelompok orang-orang Inggris yang ada di Probolinggo, sebenarnya kan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan juga oleh Pak Edi ini kan sebenarnya kan erat kaitannya dengan peristiwa geger ketubruk Cina itu kan, ya kan, atau kepruk Cina. Nah, sebenarnya kan apa namanya tadi kalau sempat disinggung-singgung juga oleh Pak Ahmad mengenai tentang kelompok peranakan Tionghoa yang sebenarnya dalam peristiwa itu disebut sebagai sebutan Bapak Mayor Temenggung Han Kiko, ya Han Kiklong dalam salah satu sebutan lainnya, ya kan, termasuk merupakan anak dari Kapiten Han Boekong yang mendapatkan wilayah Probolinggo, dan kemudian kakaknya atau kokonya Han Kiko atau Han Kiklong itu sebenarnya itu kan berkuasa di wilayah Besuki. Jadi sebenarnya ini juga masuk ada kaitannya juga dengan wilayah Tapal Kuda, Pandalungan, Ushuk, Van Java, begitu. Dan apa namanya
sedikit tambahan bagi teman-teman dan rekan-rekan semua, bahwasanya bagi teman-teman dan rekan-rekan yang memang juga bergiat dalam bidang penelusuran belusukan ya, kalau orang Jawa bilangnya mengenai tentang kelompok makam-makam peranakan Tionghoa, itu juga sebenarnya kalau rekan-rekan dan teman-teman pernah pergi ke Surabaya, teman-teman dan rekan-rekan pasti akan mengenal sebuah wilayah yang namanya Pasar Bong. Nah, Pasar Bong itu dulu tuh di dalam salah satu catatan apa namanya? Kalau tidak salah itu saya pernah membaca dari sebuah catatan buku hijau Chinese Epigraphic, ada 2 volume yang ditulis oleh Bu Prof. Claudine Salmon dan rekan-rekan. Nah, di situ disebutkan bahwasanya dalam salah satu eh, papan kayu atau sinci yang disimpan di rumah Abu Wargan Surabaya itu kebetulan merupakan sinci milik Han Kiko sendiri atau Han Kiklong. Nah itu apa namanya sempat dikatakan bahwasanya Han Kiko atau Han Kiklong itu wafat dimakamkan di sebuah taman yang dekat dengan rumah keluarga besar Han Surabaya. Ya sekarang disebut dengan sebutan eh, apa Pasar Bong itu tadi. Namun sekali lagi apa namanya ketika pada saat itu kan terjadi chaos ya Pak Ahmad dan juga Pak Edi sehingga mengakibatkan semua keluarga Han yang ada di wilayah Malang, Pasuruan, bahkan juga yang ada di wilayah Probolinggo itu kan akhirnya kan pergi melarikan diri. Kita pergi ke Surabaya ataupun bukan wilayah-wilayah lainnya juga untuk mencari aman karena ketika itu keadaan sedang tidak baik-baik saja dan mungkin rekan-rekan dan teman-teman juga bisa membaca mengenai akan hal itu juga dalam disertasinya Profesor Dr. Sri Margana dari UGM yang dimana di situ juga menyangkut mengenai tentang peristiwa geger kepruk Cina atau ketubruk Cina yang terjadi kalau kurang lebih semoga saya tidak salah menyebutkan pada tanggal 18 Mei 1813. Mungkin sedikit tambahan dari saya Mas Hafid dan juga Pak Edi serta Pak Ahmad serta rekan-rekan dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa ini dari Mas Satria. Eh, mungkin bisa apa, jadi jawaban yang memuaskan. Dan juga ini ada pertanyaan dari chat Pak Ahmad dan Bu Aryani. Eh, dari dari Benu Fosil, salam, izin bertanya, adakah warga Belanda yang dimakamkan di Europes Grafplatz Sukun merupakan warga luar kota seperti warga kota Surakarta? Terima kasih. Mungkin dari Bu Haryani dulu bisa menjawab pertanyaannya. Mohon maaf, Bu Haryani masih di mute. Ya, maaf, maaf. Oke, maaf, agak terganggu ada ini. Jadi gini, kalau untuk yang pemakaman untuk orang-orang Belanda yang dimakamkan di makam sukun itu kalau untuk dari luar kota itu luar kotanya tuh deket-deket sih sekitaran Malang, Jawa Timur gitu ya. Kayak Pasuruan, Probolinggo. Kalau dari luar kota apa Surakarta itu kayaknya enggak ada gitu. Kediri ada, tapi kalau Surakarta, Solo itu enggak ada. Oke, sudah ya. Oke, mungkin bisa dipahami dari Mas Benu. Mungkin Pak Ahmad Budiman ada tanggapan? Tidak, tidak Tidak cukup. ada ya. Oke. Hmm. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Ratri Puspita. Ada 3 pertanyaan di sini di chat. Yang pertama, eh, seperti apa karakteristik nisan pada makam kuno? Mungkin dalam hal ini makam Belanda atau makam Eropa. Yang kedua, apakah ada makam yang dipindah dari gereja? Kemudian yang ketiga adalah apakah ada makam tokoh besar atau pimpinan militer pada masa Hindia Belanda? Baik, mungkin Bu Haryani bisa menjawab terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Untuk karakteristiknya ya, kita bisa membedakan ya kalau antara makam Belanda
ya yang lama ya, yang lama itu dengan yang sekarang itu karakteristiknya itu mungkin lebih ke arsitektur, kemudian ke bangunan itu bisa kita lihat itu ada penyangganya, kemudian ada kanopinya, itu yang makam-makam Belanda seperti itu. Kemudian dari bahannya itu granitnya itu bisa bisa kita raba itu beda, walaupun banyak juga sih di makam-makam yang nisan itu yang bahannya dari granit, tapi beda. Kalau yang granit pas waktu tahun era-era 1920, 1930 itu dengan yang 1970 itu berbeda. Jadi apa ya, tingkat warnanya itu berbeda. Jadi kita bisa tahu oh ini makam punyanya Belanda. Itu karena memang jelas terlihat dari segi arsitekturnya seperti itu. Jadi karakteristiknya itu sangat kuat untuk makam-makam Belanda. Oke, seperti itu. Ngapunten bisa diulang untuk yang pertanyaan kedua, Mas. Pertanyaan kedua, apakah ada makam yang dipindah dari gereja? Oh, yang dipindah dari gereja itu maksudnya seperti apa ya? Mungkin mungkin saja kalau di gereja sepengetahuan saya itu mungkin eh, Yang ada yang aircraft gitu. dimakamkan di belakang gereja mungkin ya mungkin masuknya atau di tidak kalau biasanya di belakang gereja biasanya itu. Apakah ada Oh, di gitu ya. Kalau G? kalau pindahan dari gereja selama ini selama saya riset itu masih masih belum ya, belum ada gitu. Kalau pindahan kerangka jenazah itu dipindahkan misalnya dari makam sukun. Ini ini soalnya saya sudah pernah mengikuti prosesi pemindahannya itu dari tahun meninggalnya 1970 itu mau dipindahkan ke Jakarta itu ada. Kalau dari gereja itu enggak ada. Jadi untuk gereja mungkin apa ya lebih sakral ya. Sampai saat ini kita belum menerima pelayanan pemindahan jenazah dari gereja seperti itu. Kalau misalnya pemindahan kerangka dari makam sukun ke daerah yang lain mungkin lebih apa ya dekat dengan ahli warisnya, anak cucunya misalnya ada di Jakarta atau di luar kota itu pernah kami lakukan. Karena memang di Tusikamai di UPT pengelolaan pemakaman umum itu kita memang melayani untuk pembongkaran kerangka jenazah seperti itu. Dan itu juga ada di Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pemakaman. Seperti itu. Jadi untuk pemindahan yang dari gereja sampai saat ini masih belum pernah. Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga, bagaimana Mas pertanyaannya? Apakah ada makam tokoh besar atau pimpinan militer pada masa Hindia Belanda yang dimakamkan di makam sukun tersebut? Ya, kalau itu ada tentara Kenil seperti itu ya. Cuma selama ini dalam riset yang kami lakukan, karena memang keterbatasan data dan juga banyak makam-makam yang hilang, sehingga sampai saat ini masih belum teridentifikasi untuk apa ya makam-makam tentara yang pemimpinnya itu masih belum teridentifikasi. Mungkin yang masih kita catat itu hanya apa ya kayak anak buahnya seperti itu. Kalau pemimpin besarnya belum kami temukan. Karena sejak tahun dulu sampai sekarang pun itu sudah terjadi penjarahan makam. Jadi sudah pasti kalau untuk pemakaman untuk kepala atau pimpinan itu kan makamnya itu lebih indah, kemudian bahan-bahannya itu juga lebih mahal dan itu yang menjadi sasaran untuk penjara itu pencongkel karena sudah dalam buku kami juga ini memang sejak tahun 1930 itu memang sudah ada penjarahan. Bahkan sampai saat ini pun itu ada. Kalau makam-makam yang bagus itu saya kira tidak akan bertahan lama seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Aryani. Mungkin ada tanggapan lain dari Pak Ahmad. Mungkin saya bisa menambahkan ya untuk tokoh-tokoh militer ini ya. Untuk tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh penting di militer ini
biasanya kan orang-orang Belanda Totok ya, orang Belanda Totok, jadi asli Belanda. Ini mereka itu lazimnya itu eh, lazimnya itu mereka dimakamkan di Belanda. Jadi katakanlah di Hindia Belanda ini mereka hanya bekerja, kemudian setelah pensiun itu adalah mereka akan kembali ke Belanda, kemudian mereka akan wafat dan dimakamkan di sana. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa tokoh besar ya, itu karena sakit ya, karena dia ada sesuatu hal meninggal di Hindia Belanda, akhirnya dimakamkan di makam lokal. Seperti misalnya di Malang atau di Pasuruan atau di Probolinggo atau di tempat lain. Misalnya yang seperti di Peneleh Surabaya itu ada makam seorang gubernur jenderal ya, siapa itu saya lupa namanya. Itu dia karena dalam suatu perjalanan suatu perjalanan ke Surabaya dia meninggal di situ, akhirnya kan memang dimakamkan di Peneleh Surabaya. Kemudian kalau di Probolinggo itu ada seorang residen ya, dia sebenarnya mau pulang, ini sudah sakit nih. Tapi karena memang sudah ditakdirkan meninggal di Hindia Belanda, akhirnya dia memang meninggal di Probolinggo, akhirnya dimakamkan di makam lokal Probolinggo. Jadi untuk tokoh-tokoh besar itu lazimnya, umumnya itu yang Belanda-Belanda totok itu akan mereka pada umumnya pulang ya, kemudian dimakamkan di tanah leluhurnya atau di negeri Belanda sendiri. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Ahmad dan Bu Aryani dari Kak Armin. Apakah di pemakaman tersebut semua orang Londo yang dimakamkan tersebut semuanya sama, tidak ada perbedaan dari segi kasta dan lain sebagainya? Mungkin dari segi kasta atau profesi mungkin ya dimaksud. Mungkin. Silahkan tanggapannya Pak Ahmad. Eh, kalau memang nisan yang dibuat di makam itu, ini ya biasanya juga tergantung dengan status sosial masing-masing orang ya. Dia orang kaya atau miskin atau orang terkenal. Ini eh, bentuk-bentuk makam itu sesuai dengan permintaan keluarga atau mungkin permintaan dari almarhum yang meninggal. Jadi bisa dimungkinkan saya kalau meninggal tolong dibuatkan makam seperti ini, atau mungkin dia nggak sempat berwasiat, keluarganya lah yang berinisiatif membangun makam seindah mungkin, sebaik mungkin. Jadi eh, untuk jenis-jenis makam itu ya tergantung saya kira tergantung jenis tergantung strata sosial atau jabatan, atau ada juga karena dia seorang tokoh terkenal seperti dikatakan Zuiderhoff, ini dia pernah menjabat sebagai wali kota Malang, dia dihormati oleh warga Malang, akhirnya dia dibuatkan monumen khusus untuk Zuiderhoff ini di makam Sukun. Jadi bisa saja bentuk makam itu berbeda-beda tergantung dari status sosial atau penghargaan dari warga kota Malang sendiri. Saya kira begitu. Oke, mungkin ada tanggapan Bu Aryani. Nah, ya Mas, saya sepakat ya dengan pernyataan dari Pak Ahmad tadi. Memang untuk strata sosial ya memang ada ya, tergantung dari kayak bangunannya itu kalau yang indah berarti itu strata sosialnya tinggi. Begitupun juga dengan lokasi. Untuk lokasi itu kalau yang orang-orang dengan strata sosial yang tinggi itu berada di depan, karena memang sejak dari dulu itu sudah ada biaya pemakaman. Untuk yang blok depan itu blok 1, blok A,
blok B itu memang untuk orang-orang yang memiliki strata sosial yang tinggi seperti itu. Kemudian untuk orang-orang yang apa ya, untuk berpenghasilan rendah kita mengatakannya seperti itu, bangunannya itu cukup sederhana, itu ada di blok yang paling belakang sendiri. Gitu. Jadi memang sejak dari dulu bahkan sampai sekarang pun itu untuk strata sosial makam itu ada dan berlaku sampai sekarang. Kalau yang sekarang itu, kalau yang misalkan kaya, itu namanya kita menyebutnya itu makamnya jedingan. Itu lumayan tinggi untuk biaya pemakamannya itu di atas 30 juta. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi dari zaman Belanda berkuasa sampai sekarang pun itu di makam sukun ada untuk strata sosial. Itu. Oke. Baik, ternyata dalam kehidupan di kehidupan nyata mungkin ada waktu itu ada diskriminasi sosial, perbedaan kasta mungkin di pemakaman juga sama seperti itu. Ya, ini menyambung dari pertanyaan dari Kak Jati, Bu Haryani dan juga Pak Ahmad terkait dengan tadi soal pemakaman tadi, apakah ada tokoh yang makam tersebut yang ditemukan saat ditulis itu ada seperti apa ya, dilupakan oleh sejarah resmi mungkin ya. Apakah ada seperti itu? Terus kemudian ketika Bu Haryani dan juga Pak Ahmad menulis tentang buku ini, bagaimana cara memilah antara fakta sejarah dan mitos yang berkembang di masyarakat sekitar kuburan? Mungkin Bu Haryani bisa langsung menanggapinya. Kalau yang terlupa secara resmi ya, itu yang dilupakan secara resmi. Mungkin saya bisa mengambil contoh dari ini ya, pendiri klinik Lavalet itu saya juga melakukan riset juga kepada direktur rumah sakit Lavalet. Dan ironisnya ternyata pegawai itu tidak ada yang tahu bahwa pendiri yang mendirikan klinik tersebut itu dimakamkan di makam sukun. Malah mereka bertanya balik kepada kami, padahal kami kan yang ingin mencari data ya ke sana. Ternyata mereka tidak ada yang tahu dan itu adalah satu fakta yang sangat sangat ironi bagi saya. Tokoh sebesar itu sampai bisa mendirikan klinik yang tetap berdiri dengan nama yang sama, itu ternyata dilupakan. Bahkan mereka yang bekerja di sana pun itu untuk pemakamannya saja tidak tahu. Dari riset saya ke sana, saya mengenalkan, kemudian menceritakan baru di tahun 2021 itu ada perbaikan untuk makam Lavalet. Itu sih seperti itu ya. Jadi ya itu aja tokoh yang besar aja dilupakan, apalagi yang mungkin seperti Alaris itu sudah ndak ada lagi yang menghiraukan seperti itu. Kemudian untuk fakta yang mitos dan fakta yang benar-benar ini ya sesuai fakta kajian itu, contoh di Monumen Jepang itu banyak yang mengatakan bahwa di tulisan kanji itu adalah nama-nama tentara, padahal bukan, itu adalah hanya nama sebagai kayak itu didirikan oleh konsulat Jepang yang ada di Surabaya. Itu kata-katanya itu hanya bentuk sebagai persahabatan, tapi orang-orang sekitar mengatakan bahwa itu adalah nama-nama tentara yang ada di sana. Kemudian yang dimakamkan di sana itu ternyata bukan tentara saja, tapi juga ada warga sipil Jepang yang ada di sana. Jadi kita bekerja ekstra karena banyak masyarakat itu yang mengatakan lebih ke mitos sih seperti itu. Kemudian apalagi ya,
banyak sih masyarakat itu yang mengatakan kayak mitos-mitos seperti itu. Bahkan ada juga yang sempat juga yang mengambil apa ya, kayak bertukar nyawa gitu loh Mas. Itu pernah juga dilakukan oleh seseorang dan saya sangat menentang itu. Seperti itu. Terima kasih Bu Haryani atas tanggapannya. Dari Pak Ahmad mungkin ada tanggapan lain. Eh, saya tambahkan sedikit ya, seperti yang saya kemukakan di awal ya, bahwa seorang tokoh besar ya, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda, gubernur jenderal ya, kalau sekarang kan seperti presiden. Ini Jan Peter Sonkun itu ternyata makamnya sendiri hilang, tidak terlacak. Kemudian baru sekitar tahun 1930-an itu makamnya dilacak kembali oleh Jan Peter apa Jan apa Mr. Prince Blois itu gimana sih lokasinya. Jadi ya dapat kita bayangkan bahwa seorang tokoh besar sekelas gubernur jenderal saja makamnya terabaikan. Apalagi makam-makam lain, makam-makam orang-orang Belanda yang lain yang tingkatannya lebih rendah. Jadi memang kondisinya seperti itu. Jadi untuk ke depan ini mudah-mudahan makam yang ada bisa tetap terjaga, dilestarikan, jangan sampai bukti-bukti sejarah yang ada ini hilang gitu. Harapan kami begitu. Hafid. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Ahmad Budiman. Eh, ini ada raise hand dari Pak Ivan Budiman. Mungkin silakan Pak Ivan Budiman untuk bisa unmute waktu dan tempat. Saya persilahkan. Ya, halo, selamat malam, Pak Ahmad. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Bu Haryani, Ya, selamat kenal. Sorry, selamat malam. ya, sorry tadi saya masih ada acara lain, jadi nggak bisa monitor dari tadi. Tadi hanya mantau aja. Gini, saya mau sedikit menambahkan keterangan untuk pertanyaan tentang pemindahan jenazah dari tempat lain yang tentang gereja itu loh. Jadi gini, mungkin Mas saya nggak tahu apakah ini terkait atau enggak, dan sorry saya nggak maksud melancangi ya. Selain di makam Sokun, di Malang ini di, di gereja di Koryesun, di belakangnya gereja, itu ada juga kompleks pemakaman suster-suster Ursulin. Dan saya pernah ikut rombongan baik dari Sorry Van Walk maupun Opir jalan-jalan berkunjung ke sana, dan itu dijelaskan bahwa ada juga kalau nggak salah makamnya Suster Ursulin yang semula di makam Penele itu juga dipindahkan dan disatukan ya istilahnya di kompleks pemakaman itu. Jadi posisinya bisa dibilang kalau tahu gereja Koryesunya dan SMK, nah itu di belakangnya, di dekat ujung yang mungkin dekat jalan Gang Jaksa Agung Suprapto Gang 3 atau berapa itu. Di daerah sana sih. Sorry, kalau bukan itu sekedar tambahan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Ivan. Monggo, mungkin ada Bu Haryani atau Pak Ahmad ada tanggapannya. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih Pak Ivan. Jumpa lagi malam hari ini. Terima kasih informasinya. Ya memang saya pernah mendengar ya ada makam di Komplek Ursulin, cuma kita belum menggalinya lebih lanjut. Ya mungkin perlu saya tambahkan ada juga memang makam seorang misionaris dari Penele itu yang dipindahkan ke makam Sukun. Ini Bu Haryani mungkin yang bisa lebih
bisa lebih menjelaskan lebih detail. Ada juga kok makam seorang tokoh gereja ya katakan begitu yang dipindahkan dari makam peneleh ke makam sukun. Monggo Bu Aryani. Bu Aryani. Waduh, ada kok, ada. Oh, halo, Oh, maksudnya ini tokohnya, tokoh gereja gitu ya. Ada namanya tokoh pekabar Injil, namanya Yohanes MD. Apa itu yang dimaksud ya? Ya Soalnya semacam tadi itulah, kan Bang. pertanyaannya, halo. Ya semacam Tadi itulah. pertanyaannya, apakah tokoh gereja dimakamkan di gereja, kemudian dipindah di makam sukun? Iya, kalau tadi kan Pak Ivan Budiman menyebutkan ada makam dari penela yang dipindahkan ke komplek makam Ursulin. Nah ini ternyata kan di makam sukun kan juga ada dari penela yang dipindahkan ke sukun. Ya, Ya, Yohanes MD. jadi kalau memang dari Peneleh itu ada namanya Yohanes MD, itu dipindahkan ke makam sukun, itu atas inisiasi dari GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di sukun juga, karena mereka itu mendengar isu bahwa makam Peneleh itu akan dijual atas inisiasi dari pengurus GKJW itu di tahun 1999, maka makam Yohanes MD itu dimakamkan di makam sukun. Saat ini makamnya masih terawat dengan baik, dengan bentuknya yang neogotik itu sangat artistik dan sangat indah sekali. Itu adalah salah satu makam yang terindah di makam sukun yang ada sampai saat ini, dan memang dirawat oleh pihak gereja dari JKJW. Itu ada anggaran khusus untuk perawatannya, seperti itu. Kemudian kalau di makam Koryesu itu saya juga sudah pernah ya ke sana, itu bersama Suster Rusli. Itu makam dari para Ursulin ya, ada Ursulin para suster yang dimakamkan di sana. Tapi kalau yang dari Koryesu itu belum pernah untuk dipindahkan ke makam sukun. Seperti itu Bapak. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Bu Aryani, saya Ivan. Ya, tadi jadi memang saya bukan itu tidak diberikan dari pemilik ke sukun, tapi diberikan dari pemilik ke produksi. Dan saya mengambil pertanyaan ya, sekali lagi nama pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf, saya di sini kurang mendengar dengan jelas tadi Bapak Ivan Budiman. Mungkin bisa dibantu dengan moderator ya untuk pertanyaannya. Baik Pak Ivan Budiman mungkin lebih diperjelas mungkin tadi pertanyaannya diulangi. Maka saya tidak bertanya. Saya hanya menjelaskan bahwa dia bukan tidak itu bukan hukum, tapi dipindahkan pada ursulin yang berbeda ke makamnya Paulus. Halo Pak Ivan, Oke, mungkin diulangi lagi karena suaranya Iya, mantul. Oke. ya, tidak bisa terdengar dengan jelas dari kami. Ngapunten.
Mungkin uh, sebelum nunggu dari Pak Ivan, ini ada pertanyaan lagi, mungkin dari Mas Yuwana. Mungkin uh, izin bertanya, saya penasaran dengan makam ini di bagian daftar isi buku. Apakah memang bagian dari makam Tionghoa atau memang orang Tionghoa yang punya gaya Eropa? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung dari Bu Haryani. Oke, siap. Jadi terima kasih ya Mas atas pertanyaannya. Jadi makam itu dengan bangunan yang cukup indah bergaya Eropa itu ada di Jalan Muharto yang notabene itu adalah makam memang yang dikhususkan untuk orang-orang Tionghoa seperti itu. Kalau yang makam itu yang bentuk arsitekturnya Belanda itu sudah kami melakukan wawancara baik kepada pemilik, bukan pemilik sih, yang penghuni saat ini itu adalah orang Belanda. Jadi itu adalah makam Belanda satu-satunya yang berada di antara makam-makam orang Cina atau di antara makam-makam Bong Cina. Dan hanya apa ya, bangunan itu saja yang masih ada jelas sampai saat ini. Kalau makam itu pasti ada seperti itu. Kalau di tahun 1900 berdasarkan penuturan dari pemiliknya yang saat ini itu tahun 1900 berapa ya? 1960-an itu dipindah ke Belanda. Jadi yang berpenghuni di sana itu adalah orang Belanda, bukan orang Tionghoa. Dan di dalamnya itu masih ada makam-makam kemudian dengan apa ya, hiasan-hiasan makam bercorak Eropa itu masih ada di dalamnya sampai saat ini. Dan itu adalah satu-satunya orang Eropa yang ada di antara orang-orang Tionghoa yang dimakamkan di Jalan Soeharto. Seperti itu, Mas. Mungkin bisa menjawab rasa penasaran jenengan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ahmad Budiman. Saya kira cukup. Cukup, nggih? Ya. Oke. Oke, ini ada dari Pak Ivan Budiman. Ada beberapa makam dipindahkan dari Peneleh ke Korjesu, bukan ke Sukun. Seperti itu. Iya. Oke. Mungkin ada tanggapan? Tidak ada ya? Oh, kalau yang dari Peneleh ke Koryesu kami kurang paham ya. Mungkin bisa lebih tanya ke ini ya, ke Suster Lucy yang mendalami tentang Koryesu. Seperti itu, Mas. Oh, siap. Terima kasih atas tanggapannya. Eh, Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9:30, mungkin terakhir ada Mas Satria, raise hand. Mungkin ini pertanyaan atau tanggapan, monggo. Ya, makasih Mas. Sebenarnya ini tanggapan dan tambahan saja bagi kedua narasumber, baik Bu Yani dan juga Pak Ahmad Budiman. Dan karena pada malam hari ini juga lagi ramai sekali mengenai tentang pertandingan sepak bola antara Indonesia ngelawan Cungko ini. Nah itu. Jadi gini Bu Yani dan juga Pak Ahmad Budiman. Kebetulan Mas Hafid selaku moderator dan juga saya ini kan kami sama-sama dari lulusan program studi pendidikan sejarah meskipun berbeda kampus. Nah, adalah alangkah baiknya apabila mungkin ke depannya kompleks pemakaman Londo di Sukun ini atau Krakatau Sukun ini itu mungkin bila dipergunakan atau dipakai ya entah itu sebagai PKL-nya dari mahasiswa-mahasiswi pendidikan sejarah termasuk juga untuk kalangan guru-guru sejarah itu mungkin bisa lebih diperkenalkan juga termasuk juga ketika pada saat Bu Yani dan juga Pak Ahmad Budiman sudah memberikan sebuah literatur ya
sebuah historiografi terkait mengenai tentang sejarah makam Kerkop Sukun Londo yang tadi itu. Karena bahwasanya ada muncul tanggapan-tanggapan Bu Yani dan juga Pak Ahmad mengenai tentang kita itu sebenarnya itu nggak perlu untuk belusukan atau pergi ke makam karena makam itu kan tempatnya orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati kan katakan demikian. Padahal ternyata dari situ juga kalau kita tinjau kembali, misalnya contoh seperti tempo hari ketika tanggal 28 Mei itu kan di Sidoarjo sendiri kan ada ya diskusi mengenai tentang foto-foto lama mengenai tentang Museum Putan Tular yang awalnya berada di Surabaya dan kemudian kan nanti kan ujung-ujungnya dipindah ke Sidoarjo. Nah, dari foto-foto itu saja, meskipun foto itu bisa dikategorikan sebagai sumber konvensional, tapi juga bisa dipergunakan juga sebagai sumber non-konvensional juga. Dikatakan dalam salah satu uraian yang ditulis oleh Profesor Dr. Rustopo sebagai salah satu mantan guru besar yang sudah purna dari ISI Surakarta ketika menulis disertasinya beliau menjadi Jawa, orang-orang Tionghoa dan kebudayaan Jawa di Surakarta dalam bukunya beliau yang diterbitkan oleh pihak penerbit Yogyakarta. Jadi dalam hal ini kita berusaha menepis bahwasanya anggapan belusuan, main atau bahkan juga mencari informasi di pemakaman Londo, Kerkop atau bahkan juga bisa dikatakan di yang lain kelompok peranakan Tionghoa yang disebut sebagai Bong itu juga menang, menang, menepis ya dan juga kita berusaha menanggapi bahwasanya kelompok-kelompok seperti ini itu kan bagi kelompok peserta didik termasuk juga bagi program studi pendidikan sejarah itu jangan sampai menganggap hal seperti ini itu dengan tanggapan yang negatif. Mungkin itu aja dari saya tambahan dan mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Yani dan juga Pak Ahmad sendiri. Makasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Mas Satria. Mungkin bisa ada tanggapan dari Pak Ahmad atau Bu Haryani, monggo silakan. Monggo Bu Haryani dulu. Mungkin Pak Ahmad mungkin bisa menanggapi. Baik. Ya memang tujuan kami adalah ke situ bahwa literasi ini paling tidak bisa menjadi langkah awal ya bahwa makam ini adalah salah satu bukti sejarah Kota Malang ya. Jadi berdasarkan tokoh-tokoh yang ada di situ, siapa saja yang dimakamkan, mudah-mudahan ke depan komplek-komplek makam seperti ini bukan hanya di Malang, tapi di kota-kota lain dapat dijaga, dilestarikan, bahwa itulah salah satu bukti sejarah penting yang bisa kita tunjukkan baik di masa kini maupun insya Allah sampai ke anak cucu kita di masa depan. Ya mudah-mudahan tetap terawat, dapat dilestarikan. Baik, terima kasih. Yes. Monggo ada Bu Haryani, mungkin bisa boleh menambahkan. Saya kira cukup, Mas. Sampun. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak Ahmad dan juga Bu Haryani. Ini mungkin terakhir ada pesan dari Indonesia Grafiat. Ibu Haryani dan Pak Ahmad, silakan kirim foto buku ini ke akun Instagram @indonesia_grafiat. Kami bantu promosinya. Terima kasih, sukses selalu. Baik. Terima kasih. Oke. Siap, Mbak Admin. Nanti mungkin akan dilanjutkan perbincangannya dengan Bu Haryani dan Pak Ahmad Budiman. Oke, tak terasa waktu sudah menunjukkan waktu pukul 21:45. Saya mohon maaf apabila mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang kurang ditanggapi karena masalah waktu yang terbatas. Terima kasih pada Bu Haryani dan juga Pak Ahmad atas pemaparan yang luar biasa. Tadi sebenarnya
saya dengan waktu 90 menit ada pertanyaan dari pribadi saya terkait dengan makam yang kebetulan kemarin baru saja saya ke Mojokerto saya menemukan apa itu namanya semacam gerbang kuno ya semacam Port of Begraafplaats di Mojokerto. Sangat menarik sekali karena itu mungkin satu-satunya atau mungkin hanya sedikit gerbang kuno yang masih tersisa di Mojokerto ataupun di Jawa Timur. Jadi mungkin nanti bisa dilanjut melalui sosial media. Kebetulan ya saya berteman dengan Pak Ahmad nanti Pak Ahmad ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad dan juga Bu Aryani, pemaparan yang luar biasa selama kurang lebih 90 menit. Karena Mbak Tiwi ada kesibukan mendadak, maka saya mengambil alih dari MC acara ini. Sebelum saya akhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama dengan cara mungkin on cam, ya, mungkin bisa semuanya on cam. Sebelum saya foto terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Baik. Ya. Baik, terima kasih pada semua rekan-rekan yang hadir pada acara malam hari ini. Semoga berkenan dan bisa ikuti acara selanjutnya. Saya mohon maaf apabila mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Sampai jumpa pada acara temu sejarah berikutnya. Terima kasih sekali lagi pada Pak Ahmad, pada Bu Aryani dan juga rekan-rekan semua yang hadir pada acara malam hari ini. Terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hafid, makasih Ko Ivan, makasih Sama-sama. Queen.